Halo teman-teman, selamat datang di channel Scalping Trader. Kembali saya sharing ya watchlist saham saya untuk trading tanggal 29 September 2025. Seperti biasa kalau saya tidak mengajak teman-teman beli jual, jadi ya kalau teman-teman merasa saham ini menarik, teman-teman melakukan pembelian, itu sepenuhnya keputusannya ada di tangan teman-teman masing-masing. Dan ini bukan grup, bukan konsorsium, bukan ngajak teman-teman untuk goreng saham karena kita nggak mampu saya rasa dananya untuk ngegoreng saham-saham yang saya share. Ya karena value transaksinya besar gitu ya teman-teman. Saya nggak main di saham-saham nggak liquid, ya saya main di saham-saham yang ya value transaksinya besar seperti itu ya. Jadi seperti itu, dan ya buat teman-teman ini biasanya pilihan saham saya adalah saham-saham yang punya volatilitas tinggi atau dalam tanda kutip lagi ada momentumnya, lagi digoreng, lagi main, lagi perform gitu ya. Jadi potensi resiko sama potensi cuannya berbanding lurus. Makanya buat teman-teman ya saran saya sih, teman-teman yang nggak disiplin atau yang nggak mau cut loss ya mungkin jangan pilih saham di sini gitu ya. Jangan pilih saham-saham yang saya share di sini karena ya saya khawatirnya teman-teman jadi malah sangkut gitu ya. Tapi ya tetap aja resikonya ada di tangan masing-masing dan bertanggung jawab dengan trading masing-masing. Besok tanggal 29 saya punya 4 saham dan saham-saham ini sebenarnya nggak terlalu sulit ya ditebak. Energi, Perform, MBMA juga kencang, HMSP sama WIM ini sentimennya masih cukup bagus menurut saya gitu ya. Karena menteri baru ini ada beberapa kebijakan yang mungkin baru diomongin ya, itu belum keputusan kayaknya ya. Tapi itu sudah direspon market dengan begitu positif menurut saya. Jadi seperti itu, dan ya mudah-mudahan teman-teman nonton kontennya sampai habis supaya teman-teman mengerti kenapa 4 saham ini dan alasan apa yang menyebabkan saya menginformasikan 4 saham ini menarik gitu ya. Seperti itu. Dan ya mungkin teman-teman yang nungguin konten saya, kemarin-kemarin saya nggak bikin video 2 hari nggak bikin video, sorry karena ada keperluan. Tapi saya tetap sharing saham yang menarik menurut saya, itu saya sharing ke teman-teman sudah join di YouTube membership ya. Di 3 hari yang lalu tanggal 25 saya mention koin sama TINS gitu ya. Lalu di tanggal 26-nya saya mention koin sama FUTR. Jadi kemarin hari Jumat saya mentionnya koin sama FUTR. FUTR-nya ini kena suspend, koinnya ya lumayan ya naik 11%. Jadi ya buat teman-teman yang ikut informasi kemarin, saham kemarin ya mudah-mudahan cuan, mudah-mudahan ya teman-teman seperti itu. Oke, makanya teman-teman yang nungguin konten saya dan saya nggak bikin video ya join lah ke YouTube membership, cuma 20.000 1 bulan, gampang banget lah caranya. Saya pikir tinggal klik aja ya di YouTube saya, profil YouTube saya, terus tinggal join ya. Di sini ada video khusus pelanggan. Ini tampilannya kalau di saya nggak muncul ya, tapi teman-teman gampang cari aja profil YouTube saya, tinggal join, gabung ya, 20.000 setiap bulan dan bisa berhenti kapan aja ya, seperti itu. Oke, langsung aja dari yang pertama ya. Jadi energi MBMA. Energi kenapa menarik? Ini foreign mulai masuk. II ini yang jadi mover ngasih barang ke foreign, dan ini sebenarnya udah saya mention untuk swing dari mulai tanggal 27 saya mention, tanggal 19 juga saya mention gitu ya. Dan ya mudah-mudahan sih ya, ini saham kan uptrend ya. Jadi kalau di trading di sini tuh enak gitu ya. Nah, kemarin ini tanggal 26 ini foreignnya beli lumayan besar, dan yang jual ini ya movernya broker II yang jual. Jadi ya berdasarkan price action aja ini menurut saya sih cenderung menarik gitu ya, cenderung menarik. Jadi ini teman-teman perhatiin sahamnya terus naik ya, kurang lebih dari mulai Juli Agustus gitu ya, September Oktober naik terus uptrend, dan ini di sini di bawah foreignnya itu mencatatkan beli bersih terus. Jadi ya kalau ditarik sebenarnya domestiknya cukup besar perannya di energi ini, tapi foreign belakangan masuk dalam jumlah cukup besar dan konsisten itu ya dari mulai bulan Juli, dan ini yang membuat saham energi ini ya terus naik. Tapi kalau dari holding composition sih perannya foreign hanya 6%-an gitu ya. Di per Agustus ini udah 10%, dari mulai waktu di Maret, April itu masih 6. Jadi jumlah kepemilikan foreign terus bertambah di saham energi ini seiring dengan meningkatnya harga saham energi. Jadi itu alasannya kenapa saya mention, selain ya sahamnya itu juga geraknya kenceng ya. Dia naik 12% gitu kan. Jadi ya ini alasannya menurut saya energi menarik. Yang kedua ini MBMA. MBMA ini lock arah, dan yang ngarahin sebenarnya MG ya. Nah, yang ngarahin MG. Ya sebenarnya saya
selalu berasumsi bahwa kalau MG beli dalam jumlah besar di saham-saham yang market maker atau movernya itu bukan MG, ya biasanya MG-nya ini scalper. Cuman di sini dia melakukan pembelian ini jumlahnya sih nggak main-main ya teman-teman. Dia beli itu 2,1 juta lot gitu ya. Jadi kalau dia mau keluarnya gimana ini? Kalau dia nggak naikin harga sahamnya, saya rasa berat untuk dia kasih keluar jumlah pembeliannya dia gitu ya. Kalau dia memang niatnya buat ngegoreng gitu ya, pasti dia naikin harganya lagi untuk jualan di atas. Tapi kalau misalnya dia nggak mau ngejual, ya berarti ada something di BMA yang mereka ini tahu, yang kita retail atau saya retail ini belum tahu. Posisinya udah deket-deket, udah cium-cium area resist ya. Ini di sini area resist yang udah dia posisi araknya dia gitu ya. Jadi saya rasa nih besoknya opennya gap up gitu ya. Saya rasa sih opennya gap up, dan ya jangan terlalu FOMO. Better saran saya ikutin aja dulu marketnya 1-2 menit setelah marketnya open, kita lihat. Dan ya biasanya di saham-saham yang lagi ada momentum seperti ini ya, untuk scalper ya, untuk saya pribadi yang suka cari cuan-cuan instan, cuan-cuan cepet, ya suka dapat kesempatan gitu ya ketika kita pantau dan lagi ditarik gitu ya, bisa colong-colong. Yang ketiga ini HMSP. HMSP saham rokok teman-teman. Ini sebenarnya saya udah punya barang ya. Ini saya sharing aja bahwa HMSP ini saya udah bilang HMSP saya buy di stop lossnya 790. Mudah-mudahan saya bilang MG-nya dorong lagi kan. Yang kemarin kan MG-nya udah cuci bersih gitu ya. Dia harusnya habis barang dan sentimennya lagi ke sana gitu ya. Dan ya tanggal 26 September jam 9.48 tuh saya mention average saya di 810 gitu ya. Tapi memang ini harga saham pergerakan sahamnya lagi oke sih. Menurut saya memang besok dia akan perform lagi menurut saya ya. Dan ini sellernya ini yang kemarin jadi seller ini saya merasa ini asumsi kuat saya ini adalah retail di sisi kanan. Ya tinggal kalau sebelum-sebelumnya HMSP ARA itu yang arahin ini nih. Ya makanya kita tinggal lihat. Saya pikir kalau seandainya besok dia main lagi gitu ya, ya saya rasa HMSP akan kencang. Yang kedua saham rokok itu ada WIM. Karena alasannya adalah sama kayak HMSP, karena ya di sini saya selalu suka sama saham yang retailnya ada di sisi kanan. Dan WIM ini sendiri naiknya 15%. 15%-nya menjelang closing sesi 2 ya. Jadi ya saya merasa duo saham rokok ini oke banget ya posisinya, dan ya karena memang sentimennya lagi ke sana ya. Pak Menteri kita sekarang, Menteri Keuangan sekarang ini sepertinya cukup kasih dukungan positif gitu ya ke sektor rokok, dan ya langsung direspon market gitu ya. Sebenarnya ada juga sih satu lagi GGRM, cuma GGRM data transaksinya saya kurang begitu suka nih. Data transaksinya saya kurang begitu suka, dan ya kalau misalnya disuruh milih, ini kan fraksi harganya juga di 14.000 ya. Artinya setiap satu lot itu 1.400.000-an ya. Gitu ya. Jadi ya sebenarnya sih oke juga lah ya. Tapi saya kalau disuruh milih, saya pemilih HMSP sama WIM gitu ya. HMSP sama WIM. Dan ya mungkin kalau ada pilihan satu lagi, mungkin teman-teman saya juga mau sharing. Teman-teman lihat saham Koka ya. Karena ini saham agak aneh. Tapi sebenarnya ini bukan menarik ya. Agak aneh di sini karena ya di tanggal berapa nih? Berdasarkan keterbukaan ini dia keluarin informasi di keterbukaan bahwa mana ya respon dari ini klarifikasi. Nah ini dia. Kemarin saya udah sempat baca sih nih teman-teman klarifikasi dari Koka. Dia bilang bahwa kondisi rencana akuisisi ini masih dalam tahap rencana dan pembahasan lebih lanjut gitu ya, dan belum memiliki dasar hukum yang bersifat mengikat. Oke. Artinya apa? Artinya rumor akuisisi yang sudah keluar di keterbukaan pada tanggal rencana akuisisi 16 September ini ya dibantah nih, bahwa ya dia bilang belum memiliki dasar hukum gitu ya. Tapi ya pada saat dia kena suspend si Koka ini ya dikatakan penjelasan bursa kenapa dia disuspend adalah karena ya pada saat IPO dia bilang di keterbukaan di prospektusnya ya dia akan melanggar komitmen mempertahankan pengendalian seperti diungkapkan dalam prospektus kalau nggak salah berapa tahun ya.
dia nggak akan. Jadi ini ada sedikit kontraindikasi gitu ya. Setelah itu disanggah lagi keluar pemberitaan dan ya ini sahamnya digoreng gitu ya sama MGXLCP. Ini sih sebenarnya retail big player, tapi ya memang saya nggak bilang ini saham bagus gitu. Saya nggak bilang ini saham bagus, tapi biasanya di saham-saham yang ada keanehan seperti ini saya suka pantau gitu ya. Saya suka pantau dan biasanya kalau seandainya ada volatilitas saya suka, dan biasanya kalau disiplin gitu ya, kalau disiplin ngambil in out ketika ada volatilitas itu bisa berpotensi kasih kita cuan gitu ya. By the way, saham Koka ini juga sahamnya cenderung kering ya. Kalau nggak salah JPS-nya itu hanya 4.390 per 31 Agustus. Sekarang di bulan September saya yakin ini pasti udah di bawah 4.000 karena ini dua kali arah sebelum suspend, dan itu yang jualan semuanya retail gitu ya. Jadi ya ini mungkin bisa jadi salah satu opsi untuk dipantau, bukan untuk di hold ya teman-teman. Kalau mau di tradingin ada peluang ya mungkin bisa, tapi kalau di hold saran saya jangan gitu ya, karena alasannya itu tadi. Dia udah keluar akuisisi, akhirnya disuspend sama bursa melakukan penyelidikan, terus dia kasih klarifikasi bahwa belum memiliki ikatan ya, belum ada keterikatan hukum gitu. Jadi ya sebenarnya mau akuisisi direspon market sahamnya arah, terus dia bilang ini belum ada ikatan, terus dia disuspend sama bursa. Ini kan sebuah sebuah keanehan yang perlu diperhatikan lebih lanjut gitu ya. Kalau menurut saya menarik untuk diperhatikan lebih lanjut gitu ya. Apapun hasilnya gitu ya, saya nggak terlalu peduli dia jadi diakuisisi apa enggak, tapi kalau dia punya volatilitas yang bisa kasih cuan, saya akan manfaatin banget gitu ya. Tapi fokus saya di 4 saham ini, NRG, MBMA, HMSP, dan juga WIM ya untuk tanggal 29 September besok gitu. Ya mungkin itu aja dari saya kali ini, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Nanti kalau teman-teman ada pertanyaan atau mau diskusi boleh tulis di kolom komentar, nanti sebisa mungkin saya akan jawab dan saya prioritasin untuk teman-teman yang sudah membership ya, yang punya tanda, nanti saya yang komen saya balas. Seperti itu, sekian dari saya, terima kasih buat teman-teman sudah menonton, salam cuan, thank you.